Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita kembali akan membahas tentang undang-undang kepailitan. Undang-undang ini menjadi menarik, apalagi dalam situasi perekonomian yang masih berada pada turbulensi yang sulit diprediksi, ya kan? Walaupun kalau kita lihat sangat kita harapkan bahwa Indonesia akan tetap mampu melaluinya dengan baik. Akan tetapi dalam aktivitas bisnis kita mencoba untuk kembali meletakkan di mana sebenarnya instrumen atau hukum kepailitan itu berada. Karena beberapa pihak melihat bahwa hukum kepailitan itu hanya sekedar sebagai alat tagih dari kreditur. Bahkan di awal-awal dulu undang-undang kepailitan ini menjadi alat perbankan atau alat kreditur untuk mengingatkan atau memaksa debitur untuk membayar utangnya dengan ancaman akan dipailitkan. Tapi dalam perkembangannya kita melihat bahwa undang-undang kepailitan ini justru bergerak kepada instrumen yang digunakan oleh debitur. Dalam pengertian lain bahwa debitur dalam beberapa perkara, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar, di Eropa, di Amerika, kepailitan banyak digunakan debitur sebagai alat untuk memaksa krediturnya untuk mengikuti maunya debitur tadi. Dengan ancaman kalau krediturnya tidak mau, maka debitur tadi akan mempailitkan dirinya sendiri. Yang membuat pihak krediturnya mungkin akan tidak mengalami atau tidak mendapatkan nilai pengembalian pinjaman yang diharapkan. Artinya bahwa kepailitan itu adalah satu instrumen hukum yang tidak dimiliki siapapun. Artinya tidak berdiri untuk kepentingan apa. Kalau kita redaksikan sebaliknya, bahwa instrumen kepailitan itu memang dihadirkan untuk tidak hanya memberikan perlindungan kepada kreditur, tapi juga memberikan perlindungan kepada debitur. Dalam gambar besarnya, bahwa instrumen kepailitan itu justru menjadi salah satu hukum yang membantu penegakan kesehatan aktivitas berbisnis di suatu negara. Itu alasannya kenapa undang-undang kepailitan ataupun insolvency law itu menjadi salah satu bagian dari alat ukur Bank Dunia dalam project Ease of Doing Business. Artinya, Bank Dunia ketika dia ingin mengkualifisir satu negara itu sebagai negara yang sehat dan layak untuk dijadikan destinasi bisnis oleh para investor internasional, maka negara itu harus menunjukkan perkembangan atau kematangan dari pelaksanaan undang-undang kepailitan di negaranya. Dan itu memang sesuai dengan penjelasan dari Bob Wessel, seorang ahli hukum kepailitan berkelas dunia, yang mengatakan bahwa undang-undang kepailitan itu justru akan semakin menegaskan pentingnya para pelaku usaha menegakkan good corporate governance. Nah, ini menjadi satu poin yang menimbulkan pertanyaan, kenapa good corporate governance ini menjadi sangat penting? Karena memang banyak sekali debitur-debitur itu mengalami kebangkrutan, bukan karena faktor alamiah, tapi lebih pada faktor kealpaan, negligent, kerakusan, yang ketika dia mulai mengalami pertumbuhan dalam aktivitas bisnis utamanya, di core bisnisnya, dia langsung menggunakan generating income-nya untuk bisnis lain. Atau dia bahkan meminjam uang ke bank untuk melakukan aktivitas bisnis lain. Ya tentu secara kontraktual itu pasti masuk pada kategori negative covenant. Dia pasti breach. Tapi dalam praktek itu sering nggak tersentuh. Itu hanya tersentuh ketika orang pilot barulah diketahui bahwa uang yang dipinjamnya dari bank itu sebenarnya tidak digunakan untuk menguatkan atau mengekspand bisnisnya, tapi justru dia melakukan semacam bisnis lain. Misalnya yang tadinya dia sebenarnya adalah bisnis, katakanlah jual beli atau bisnis aktivitas pertanian gitu, karena dia hasil pertaniannya sangat bagus gitu ya, dan dia malah telah meningkatkan menjadi satu produk yang sudah di packing dan dia mendapatkan uang dari situ. Lalu kemudian kesuksesan tadi
membuat dia tidak mengembangkan itu justru, tapi dia berbisnis yang lain. Misalnya dia jadi developer, atau bisnis tambang, atau bisnis yang lain, yang sebenarnya itu tidak berada dalam core dia, dalam keahlian dia. Nah, dalam jangka waktu pendek ini membuat memang goncangan, apalagi kalau dalam keadaan perekonomian yang tidak stabil seperti ini. Sehingga ketika bisnis yang dia lakukan mengalami permasalahan, dia akan membawa atau akan menyeret yang lain, aktivitas utama yang tadi untung tadi menjadi bermasalah, sehingga dia akan masuk pada posisi yang dia tidak bisa tertolong lagi, sehingga menimbulkan kebangkrutan. Demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.